Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video pembelajaran untuk UAS Hukum Internasional tentang sengketa internasional di negara atau Mahkamah Internasional. Sengketa hukum internasional. Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi di mana dua negara memiliki pandangan yang bertentangan tentang dilakukan atau tidak dilakukannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional. Tugas utama dari International Court of Justice adalah menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional dalam menyelesaikan sengketa antara negara. International Court of Justice, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa internasional. Mahkamah memiliki dua peranan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional atas perkara yang diajukan ke mereka oleh negara-negara dan memberikan nasihat serta mendapat hukum terhadap pertanyaan yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional dan agen-agen khususnya. Penyebab sengketa internasional: adanya pihak yang tidak memenuhi dalam perjanjian internasional yang dibuat, adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional, jadinya perbuatan sumber-sumber ekonomi, jadinya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa, terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain, terjadinya perbuatan pengaruh politik keamanan dan ekonomi regional maupun internasional. Contoh kasus sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste. Sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste disebabkan oleh adanya klaim oleh sebagian warga Timor Leste atas wilayah Indonesia tepatnya di perbatasan wilayah Indonesia dan Timor Leste. Masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste khususnya pada 5 titik, yaitu Imbate, Sumkaim, Mahumeniana, Nimlat, dan Tubu Banai dengan luas sekitar 1.301 hektar. 3 titik berada di perbatasan Kabupaten Belu dan 2 titik berada di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timur Tengah Utara, Thailand dan Kamboja. Sejak tahun 1962, sengketa kuil Phra memicu oleh konflik badar antara Thailand dan Kamboja. Pemerintah Kamboja dan Thailand mengklaim bahwa kuil tersebut milik kedua negara. Pada tahun 1963, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa candi tersebut milik Kamboja. Akan tetapi, gerbang utama candi berada di wilayah Thailand. Baku tembak perbatasan dekat candi antara kedua belah pihak kerap terjadi dan memakan korban. Thailand dan Kamboja meminta Indonesia menjadi penengah konflik, memenuhi pemerintah tersebut. Pemerintah Indonesia membentuk tim peninjau yang terdiri dari unsur sipil dan militer. Irak dan Kuwait. Penyebab invasi Irak ke Kuwait adalah kemerosotan ekonomi Irak setelah perang 8 tahun dengan Iran. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintah Utsmaniyah Turki. Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto untuk menyelesaikan sengketa kedua negara. Pada 27 Februari 1991, pasukan koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai. Penyelesaian sengketa antar negara. Penyelesaian sengketa internasional digolongkan ke dalam 2 bidang, yaitu penyelesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan, sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik media, dan konsiliasi. Cara penyelesaian kasus sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dengan negara lain, yaitu 1. Negosiasi, yaitu cara menyelesaikan sengketa yang paling dasar. Digunakan beberapa sengketa yang diselesaikan melalui cara ini tanpa publisitas atau perhatian publik agar pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa, dan setiap penyelesaian didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak. 2. Mediasi, yaitu cara atau metode penyelesaian melalui pihak ketiga, yaitu mediator. Mediator berupa negara, organisasi internasional, atau individu dengan ikut serta secara aktif dalam setiap proses negosiasi dengan kapasitas sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Yang 3. Pengadilan internasional atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional. Cara ini ditempuh apabila cara menyelesaikan yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu pengadilan permanen International Court of Justice dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Demikianlah video
pembelajaran saya untuk UAS. Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.